Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, bahwa garam adalah senyawa yang dapat terbentuk dari reaksi antara asam dan basa. Nah, berdasarkan jenis asam dan basa pembentuknya, garam dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Sifat dari garam ini adalah netral, berarti pH-nya sama dengan 7. Contoh garamnya adalah NaCl. Nah, ternyata garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat ini tidak terhidrolisis. Oke, lanjut ke jenis garam yang kedua, yaitu garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Garam ini bersifat asam, yang artinya memiliki pH kurang dari 7. Kemudian contohnya adalah NH4Cl, dan garam ini terhidrolisis sebagian atau terhidrolisis parsial. Berikutnya yang ketiga adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Garam ini bersifat basa, berarti pH-nya besar dari 7. Contohnya adalah KCN, dan garam ini juga terhidrolisis sebagian atau parsial. Kemudian yang terakhir adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Sifat dari garam ini bisa bersifat asam atau basa ya, tergantung dari nilai Ka dan Kb-nya. Kemudian contohnya adalah CH3COONH4, dan garam ini terhidrolisis total. Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana reaksi hidrolisis dari keempat jenis garam ini? Lalu mengapa ada garam yang tidak terhidrolisis, ada yang terhidrolisis parsial atau sebagian, dan ada yang terhidrolisis total? Nah, sebelum kita bahas, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan hidrolisis garam. Hidrolisis garam adalah penguraian garam oleh air sehingga menghasilkan ion-ion, di mana ion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah bereaksi dengan H2O menghasilkan ion H+ atau ion OH-. Nah, dari pengertian ini dapat kita ketahui bahwa garam dapat terhidrolisis jika mengandung ion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah. Nah, agar lebih mudah membedakan mana ion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah dengan yang berasal dari asam kuat atau basa kuat, kita hafalkan yang berasal dari asam kuat dan basa kuat ya. Yang dari asam kuat berarti ada ion Cl-, Br-, I-, NO3-, SO42-, ClO3-, dan ClO4-. Berarti selain anion dari asam kuat ini merupakan anion dari asam lemah. Beberapa contohnya adalah F-, NO2-, PO43-, dan CN-. Kemudian cara membedakan ion dari basa kuat dan ion dari basa lemah. Kita hafalkan yang dari basa kuat juga, yaitu ada ion Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+. Ini dari golongan 1A ya. Lalu ada dari golongan 2A, yaitu Ca2+, Sr2+, dan Ba2+. Berarti selain ini merupakan contoh ion dari basa lemah. Beberapa contohnya adalah NH4+, Be2+, atau Al3+. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut membahas reaksi hidrolisis pada garam. Yang pertama adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Contohnya adalah garam NaCl. Kita buat reaksi pembentukannya dulu ya. Jadi garam NaCl ini terbentuk dari asam kuat HCl yang direaksikan dengan basa kuat NaOH sehingga menghasilkan garam NaCl dan air atau H2O. Nah, ketika garam yang dihasilkan ini dilarutkan di dalam air, maka akan terurai atau terionisasi menghasilkan ion Na+ dan ion Cl-. Kemudian untuk reaksi hidrolisisnya, karena Na+ berasal dari basa kuat yaitu NaOH, maka Na+ tidak dapat bereaksi dengan air atau tidak terhidrolisis. Begitupun juga dengan ion Cl-, merupakan ion yang berasal dari asam kuat, berarti jika direaksikan dengan air dia juga tidak
bereaksi atau tidak terhidrolisis. Jelas ya? Jadi, garam dari asam kuat dan basa kuat tidak terhidrolisis. Oke, kita lanjut ke jenis garam yang kedua, yaitu garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Contoh garamnya adalah NH4Cl. Kita buat reaksi pembentukannya. Jadi garam NH4Cl ini terbentuk dari asam kuat HCl yang direaksikan dengan basa lemah NH4OH, menghasilkan garam NH4Cl dan H2O. Kemudian garam yang dihasilkan jika dilarutkan ke dalam air, maka akan terurai atau terionisasi menghasilkan ion NH4+ dan ion Cl-. Kemudian untuk reaksi hidrolisis, kita mulai dari ion NH4+ dulu, ditambah H2O. Perhatikan NH4+ adalah ion yang berasal dari basa lemah, berarti dia bisa bereaksi dengan H2O, menghasilkan zat semula yaitu NH4OH dan ion H+. Berikutnya, untuk ion Cl- ditambah H2O, Cl- berasal dari asam kuat, berarti tidak dapat bereaksi atau terhidrolisis. Nah, karena yang terhidrolisis hanya salah satu ion saja, yaitu ion NH4+, maka garam dari asam kuat dan basa lemah disebut juga garam yang terhidrolisis sebagian atau terhidrolisis parsial. Lalu, karena pada reaksi hidrolisisnya dihasilkan ion H+, maka garam dari asam kuat dan basa lemah bersifat asam. Jelas ya? Lanjut ke jenis garam yang ketiga, yaitu garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Contohnya adalah garam KCN. Kita buat reaksi pembentukannya. Jadi garam KCN ini terbentuk dari asam lemah HCN yang direaksikan dengan basa kuat KOH sehingga menghasilkan garam KCN dan H2O. Garam KCN jika dilarutkan ke dalam air akan terurai atau terionisasi menghasilkan ion K+ dan ion Cn-. Kita buat reaksi hidrolisisnya untuk ion K+. Karena ion K+ berasal dari basa kuat, berarti ion K+ tidak dapat bereaksi dengan H2O. Kemudian untuk ion Cn-, Cn- tidak termasuk ion dari asam kuat atau basa kuat ya, dia berasal dari asam lemah. Makanya Cn- dapat bereaksi dengan H2O menghasilkan HCN dan ion OH-. Nah, karena garam ini yang terhidrolisis hanya salah satu ionnya saja, maka garam dari asam lemah dan basa kuat juga disebut dengan garam yang terhidrolisis sebagian atau parsial. Untuk sifat garamnya, karena menghasilkan ion OH-, makanya garam ini bersifat basa. Bisa dipahami ya? Lanjut lagi ke jenis garam yang keempat, yaitu garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Contohnya adalah CH3COONH4. Kita buat reaksi pembentukannya. CH3CONH4 berasal dari asam lemah CH3COOH dengan basa lemah NH4OH, sehingga menghasilkan garam CH3COONH4 dan H2O. Garam CH3COONH4 jika dilarutkan ke dalam air maka akan menghasilkan ion CH3COO- dan ion NH4+. Lalu untuk reaksi hidrolisisnya, CH3COO- ditambah dengan H2O. Perhatikan CH3COO- adalah ion yang berasal dari asam lemah, berarti dapat bereaksi ya, menghasilkan CH3COOH dan ion OH-. Lanjut untuk ion NH4+. Ini juga merupakan
ion lemah atau berasal dari basa lemah, sehingga juga bisa bereaksi dengan H2O, menghasilkan NH4OH dan ion H+. Karena kedua ion dari garam ini dapat bereaksi dengan H2O, makanya garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah disebut garam yang terhidrolisis total. Kemudian untuk sifat garam, karena pada reaksi hidrolisis menghasilkan ion OH- dan juga menghasilkan ion H+, maka garam ini bisa bersifat basa atau bisa juga bersifat asam, tergantung dari nilai Kb dan nilai Ka-nya.